Mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di BIMTEK Kurikulum Sekolah Penggerak. Sebelum acara kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dulu agar kita mendapatkan kebaikan selama kelancaran selama pelatihan ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Baik, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai pelatihan ini, di sesi sinkronus ini, ada kita melakukan pemanasan sebentar ya, supaya ini masih pagi-pagi. Kita melakukan permainan sebentar Bapak Ibu, tebak-tebakan sedikit. Nanti asik nih. Nah, ya. Yang mudah saja ini kita seperti waktu kecil dulu, kita sering main tebak-tebakan dengan awal huruf ya. Jadi nanti kita menebak nama kota yang diawali dengan huruf yang saya sebutkan. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Siap, Bu. Ya, Bu. Huruf D. Nama kota. Donggala. Donggala. Dandeles. Dandeles di mana itu Pak Tawan? Dandeles itu di nama jalan, Bu. Nama jalan di antara Cilacap, Jogja. Oh gitu. Nama kota ya Pak Tawal ya. Ya. Huruf M. Malang. Malang, kota saya Pak. Ya, Pak Bu Alma. Merauke. Merauke. Ya. Kemudian huruf K. Kendal, Bu. Kendal. Oke, tetangganya Pak Tawan. Iya. Baik. Klaten, ya sama. Klaten ya. Jadi itu ya, ini permainan kita masa kecil dulu. Jadi kalau guru-guru kita belajar di PS sering menggunakan permainan ini. Baik Bapak Ibu, kita bisa masuk ke sesi selanjutnya, ke pembelajaran selanjutnya. Di sesi kali ini kita akan mempelajari tentang capaian pembelajaran. Sebelumnya kita sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila itu bagaimana yang dimaksud profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi, Bu, kalau tidak salah di sana. Iya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kebinekaan, ada gotong royong. Iya, seperti itu kayaknya, Bu. Ya. Ya. Pak Tawal bisa melengkapi? Ya, bergotong royong, Bu. Bergotong royong. Berkebinekaan global, kemudian mandiri, kreatif, mengenal kreatif, ya, berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Ya. Baik. Ini adalah yang sudah kita pelajari di sesi kemarin, profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila ini di sekolah kan di pembelajaran itu harus diterjemahkan ke dalam bentuk capaian pembelajaran yang isinya itu adalah pengetahuan, kemudian keterampilan dan kemampuan umum, keterampilan umum, kemampuan umum. Nah, kita kali ini akan mempelajari bagaimana sih bentuk capaian pembelajaran yang sudah disiapkan pemerintah dalam kurikulum sekolah penggerak ini. Nah, izinkan saya akan membagikan file, membagikan presentasi sekarang melalui PPT ini. Sudah, Ibu. Ya. Jadi ini yang akan kita pelajari di sesi kali ini, capaian pembelajaran isinya apa saja. Jadi kita belajar mengenal capaian pembelajaran, komponen-komponennya. Di sini ada 3 komponen, yaitu rasional mata pelajaran. Jadi di capaian pembelajaran itu nanti ada rasional mata pelajaran dulu, kemudian ada tujuannya, tujuan mata pelajaran, dan ada karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran di setiap fase.
Nah, nanti kita akan banyak menggunakan capaian pembelajaran di tiap fase ini, Bapak Ibu. Mari kita kenali satu persatu apa itu rasional mata pelajaran dan selanjutnya. Jadi di rasional mata pelajaran itu adalah memuat alasan pentingnya mata pelajaran tersebut. Jadi alasannya kenapa kita harus, anak-anak ini harus mempelajari mata pelajaran ini. Kemudian ada yang berikutnya adalah keterkaitan antara mata pelajaran itu dengan profil pelajar Pancasila. Nanti akan dicantumkan di rasional mata pelajaran. Yang berikutnya adalah tujuan mata pelajaran. Jadi di sini di tujuan mata pelajaran itu nanti akan dicantumkan kompetensi yang akan dicapai siswa ketika mempelajari mata pelajaran itu. Jadi apa saja yang harus dikuasai. Yang berikutnya adalah karakteristik mata pelajaran. Nah, di sini akan disampaikan deskripsi umum dari mata pelajaran dari mata pelajaran yang sedang dipelajari itu, serta domain-domain dari mata pelajaran tersebut. Nah, kemudian capaian pembelajaran setiap fase. Nah, di capaian pembelajaran setiap fase ini, di situ akan ditampilkan deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum. Kemudian capaian pembelajaran ini akan dikelompokkan ke dalam 6 fase. Jadi 6 fase ini sesuai dengan perkembangan pelajar mulai dari SD sampai dengan nanti lulus SMA. Ini adalah untuk capaian pembelajaran di sekolah reguler itu menggunakan umur ya, menggunakan umur. Tapi kalau di SLB, karena kita di SLB, fasenya ini akan didasarkan pada fase usia mental. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian kita mensinkronkan antara fase usia kronologis dengan usia mental. Di sini ada tabel yang nanti menjadi pegangan kita. Jadi pada umumnya usia mental di SLB itu pada fase A itu adalah 7 tahun. Jadi 7 tahun itu SLB itu berada pada fase A. Kemudian fase B itu ada di usia 8 tahun. Kalau di fase B ini untuk usia kronologis itu biasanya 9 sampai 10 tahun. Itu untuk anak reguler. Dan fase ini berada pada kelas 3 dan fase selanjutnya, fase C itu ada untuk usia mental itu 8 tahun. Itu ada di kelas 5 dan 6. Fase berikutnya itu ada di kelas 7 dan sampai 9 itu di usia mental 9 tahun. Kemudian fase E itu di usia mental 10 tahun dan fase F itu ada di usia 10 tahun. Ini untuk anak yang ada di kelas 11 dan 12. Kemudian kita akan mengenali 4 komponen tadi itu dalam di contoh capaian pembelajaran yang ini. Kemudian saya mengambil satu contoh capaian pembelajaran yaitu di bahasa Indonesia. Nah, nyoba kita kenali ini bentuknya, mudah-mudahan bisa saya buka. Bisa dibuka ya Pak ya? Ya, ya Ibu. Bisa Bu, terbaca Bu. Jadi ini contoh dokumen capaian pembelajaran di mata pelajaran bahasa Indonesia, khusus untuk PKLK ya, di SLB. Jadi ini tadi rasional mata pelajaran bahasa Indonesia di sini, letaknya ada di sini. Ini adalah rasional mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan, sebagai guru, kita akan banyak membuka ini dokumen ini Bapak Ibu. Jadi capaian pembelajaran sebaiknya memang kita kenali komponen-komponen. Kemudian komponen yang kedua adalah nah ini berikutnya, ini tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia, ini komponen yang kedua. Jadi pertama tadi rasional, kemudian tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia,
komponen yang berikutnya adalah karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sini mata pelajaran bahasa Indonesia itu karakteristiknya itu bagaimana bisa kita gali dari komponen yang ketiga, komponen C. Kemudian yang berikutnya adalah capaian. Oke, capaian pembelajaran tiap fase. Nah, biasanya kita sebagai guru langsung menuju yang ini ya, biasanya kalau mau membuat rencana pembelajaran itu yang kita cari adalah capaian pembelajaran tiap fase. Nah, saya mau mencoba menggali pemahaman Bapak Ibu tentang fase itu. Kalau di SLB itu adalah fase usia mental, jadi bukan fase usia kronologis. Saya mencoba menggali kapan, bagaimana caranya kita menentukan usia mental siswa SLB, kira-kira melalui tahapan kegiatan apa kita menentukan usia mental itu, Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Asesmen mungkin, Bu? Asesmen, iya. Betul, jadi fase usia mental siswa SLB itu baru kita ketahui setelah kita melakukan asesmen. Dari hasil asesmen itulah kita tahu peserta didik kita itu ada di fase apa, fase A, fase B, fase C, atau fase sampai fase ke F. Nah, setelah kita tahu fasenya, kita baru menentukan capaian pembelajaran. Melihat ke dokumen ini. Dokumen ini, Bapak Ibu, siapa yang menyiapkan dokumen ini? Capaian pembelajaran ini? Pemerintah, Bu. Jadi kita sudah terima jadi dokumen ini sudah disiapkan pemerintah, kita tinggal memilih mana capaian pembelajaran yang sesuai dengan usia mental siswa kita. Nah, ini kita ada di capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Seandainya usia mental siswa kita itu ada di fase A, maka ini yang akan kita gunakan. Jadi di sini ada elemen-elemen pelajaran bahasa Indonesia. Di sini elemennya itu ada menyimak. Nah, di elemen menyimak apa yang harus kita belajarkan kepada siswa? Di situ ada siswa mampu menyimak teks cerita sederhana. Jadi di sini teks cerita sederhana itu kita belajarkan kepada siswa sebagai bagian dari elemen menyimak. Selain teks cerita sederhana, di sini ada teks deskripsi. Jadi nanti kita akan mengambil ini, poin-poin ini untuk kita masukkan dalam membuat tujuan pembelajaran. Untuk ini nanti yang sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Ini kita baru belajar mengenal capaian pembelajarannya. Jadi di sini ada elemen, di sini elemen menyimak. Ini di menyimak itu apa saja? Di sini ada teks cerita sederhana di sini. Kemudian ada teks deskripsi sederhana, kemudian ada lagi teks aural atau teks yang dibaca. Kemudian ada teks visual, kemudian ada teks audiovisual. Nah, saya mencoba menggali dari Bapak Ibu, kenapa di sini ada teks visual, ada teks aural? Kenapa kira-kira kok ada dua macam ini? Ada yang bisa memberikan jawaban Bapak Ibu? Ya, mungkin ya karena ini kan untuk beberapa ketunaan Ibu, jadi mungkin kan untuk tunanetra tentu lebih ke audio ya, audio atau pendengaran. Tentu kalau yang anak tuna rungu kan ke visualnya atau pendengarannya ya, bisa dilihat lah bacaannya. Seperti itu Ibu. Jadi karena memang ketunaannya berbeda-beda. Tepat sekali jawaban Pak Tawal. Jadi di sini capaian pembelajaran ini menyediakan beragam sesuai kebutuhan dari siswa kita. Jadi siswa kita itu tidak hanya satu macam karakter, tapi ada beberapa macam karakter. Di sini Bapak Ibu punya keleluasaan untuk memilih. Jadi ketika ada mengambil elemen menyimak,
teks apa yang akan dipilih untuk siswa kita itu kita sesuaikan dengan karakter siswa yang di kelas kita gitu maksudnya. Kemudian di elemen berikutnya di sini ada membaca dan memirsa. Membaca dan memirsa. Di sini ada cara memegang buku. Jadi ini karena fase A ya Bapak Ibu, jadi masih masih dasar sekali cara memegang buku. Kemudian jarak mata dengan buku ini harus kita belajarkan juga supaya anak membentuk kebiasaan baca yang baik. Jadi tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Kemudian cara membalikkan buku. Jadi ini juga harus kita belajarkan. Kemudian mengenali dan mengeja kombinasi alfabet pada suku kata. Ini termasuk kombinasi kafe, konsonan, vokal, dan seterusnya itu. Jadi di sini ada pilihan-pilihan capaian pembelajaran yang bisa kita belajarkan kepada siswa kita. Kita mengambil ini, kita pilih sesuai dengan karakter siswa kita masing-masing. Jadi kita tidak harus semuanya kita belajarkan, tapi kita ambil poin-poin yang ini sesuai untuk siswa kita, yang ini tidak sesuai. Yang tidak sesuai pasti ada penggantinya yang lebih sesuai untuk siswa kita. Saya kira ini Bapak Ibu bisa pelajari lebih jauh lagi. Nah, ini adalah fase B. Fase B untuk usia mental yang berikutnya. Ini nanti capaian pembelajaran ini akan, kalau kita terus geser ke bawah, itu akan sampai kepada fase yang ke-6. Sampai fase ke F. Itu adalah untuk anak yang di kelas berapa tadi Bapak Ibu fase F itu? 11-12. 11-12. Nah, sudah paham fase-fase ini. Jadi sebaiknya kita mengenal ini biar nanti ketika mau membuat LPP atau membuat ATP, alur tujuan pembelajaran, tidak bingung di mana sih saya harus mencari capaian pembelajaran itu di mana, di dokumen apa. Jadi ini di dokumen ini pada bagian ini, pada bagian capaian pembelajaran. Nah, ini. Jadi ada, kalau kita ini kita geser banyak Bapak Ibu ada 11 halaman. Jadi ini satu mapel mulai dari SDLB kelas 1 sampai dengan SDLB kelas 12 bisa. Kita akan banyak memerlukan dokumen ini untuk membuat alur tujuan pembelajaran nanti. Kira-kira ada kesulitan untuk mencari ini? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tentang penggunaan ini. Cukup jelas. Ya. Jadi ini ya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengenali komponen-komponen dalam dokumen capaian pembelajaran, kemudian menemukan capaian pembelajaran serta elemen-elemennya yang akan kita gunakan dalam membuat ATP nanti, alur tujuan pembelajaran. Saya kira ini tentang komponen capaian pembelajaran. Kalau kita ulang lagi, kita ambil kesimpulan apa saja komponennya Bapak Ibu? Rasionalisasi mata pelajaran ya Bu. Rasionalisasi mata pelajaran, kemudian tujuan mata pelajaran, karakteristik dan capaian pembelajaran. Dan capaian pembelajaran. Mana yang kira-kira akan sering kita gunakan nanti di dokumen capaian pembelajaran ini? Untuk dalam pembuatan ATP. Jadi ya. ada di sini ya, capaian pembelajaran tiap fase. Ini yang akan sering kita gunakan dalam pembuatan dokumen ATP. Ya. Saya kira ini Bapak Ibu perlu mengenal dokumen ini. Jadi nanti kalau membuat ATP tidak bingung lagi. Di mana sih letak capaian pembelajaran yang harus saya ambil untuk dicantumkan di ATP, yang mana yang harus saya pilih. Ini perlu kita kenali. Dari paparan saya ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kira cukup Ibu mungkin cukup ya. Iya. Cukup kali. Oke, ini kita perlu ketika mau mengambil capaian pembelajaran
ada fase-fase yang harus diperhatikan. Ada fase yang harus diperhatikan. Di SLB, apa dasar pengambilan fase, penentuan fase-fase itu? Fase apa? Dasarnya usia kronologis atau usia mental di SLB? Usia mental. Usia mental. Ya, usia mental ini ditentukan berdasarkan apa, Bapak Ibu? Asesmen. Berdasarkan hasil asesmen. Asesmen, ya. Iya, baik. Saya kira Bapak Ibu cukup ini ya, cukup tidak terlalu sulit untuk mengenali ini komponen capaian pembelajaran ini. Insya Allah. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup sesi ini. Kita akhiri dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.